Selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tentu kabar baik bagi kita semua karena kasih anugerah Allah yang terus-menerus melingkupi kehidupan kita. Terlebih di pagi hari ini Tuhan, saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kehidupan kita mau mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan yang boleh menjadi pedoman dan pelita di dalam kehidupan kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Sungguh mulia kasih-Mu ya Allah, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga. Terima kasih penyertaan Tuhan boleh ada di dalam hidup kami, hingga kami ada di pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya semua ini karena anugerah dan kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kami. Bapa yang baik, sebentar kami sebelum melakukan aktivitas kami mau mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan yang menjadi pedoman dan pelita dalam hidup kami. Bukakan hati dan pikiran kami Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh mengajari kami dan membimbing kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, biarlah Engkau mampukan Tuhan Yesus di dalam memberitakan firman-Mu pada pagi hari ini, agar banyak jiwa yang boleh dimenangkan melalui renungan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini tertulis di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya Tuhan, janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats renungan kita di pagi hari ini dengan judul perikopnya, doa pengakuan dan permohonan Israel. Saudaraku, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Walaupun bangsa Israel ini, saudaraku, terkenal bangsa yang benar-benar tegar tengkuk. Tapi walaupun demikian, Allah memilih bangsa ini menjadi bangsa pilihan Allah. Semua ini saudaraku karena kasih Allah kepada bangsa Israel. Allah menolong bangsa Israel dari kesengsaraannya. Hal ini saudara dapat kita lihat dari sejarah ketika Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir di bawah pimpinan Musa menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, tanah yang subur, yang melimpah susu dan madu. Saudaraku, sepanjang perjalanan bangsa Israel ketika keluar dari Mesir yang dipimpin oleh Musa, tentulah tidak mulus dan tentulah tidak ada persoalan, tetapi banyak hal yang terjadi. Seperti di dalam perjalanan mereka, bangsa Israel ini banyak bersungut-sungut, banyak yang menggerutu, banyak yang menyalahkan Tuhan. Sampai-sampai saudaraku, pada saat ketika di dalam perjalanan mereka juga menduakan Tuhan. Dalam hal ini, Mosi tidak percaya terjadi ketika itu atas kepemimpinan Musa. Sehingga bangsa Israel ketika itu membuat patung lembu emas yang mereka sembah, yang mereka anggap bahwa itulah dewa penolong bagi mereka. Hal ini saudaraku tentulah sangat mendukakan hati Tuhan ketika mereka melakukan
dan membuat lembu emas sebagai sebagai Tuhan yang mereka sembah. Sampai-sampai Musa sebagai pemimpin ketika itu terpancing, marah dan emosi. Sehingga pada saat itu Musa tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan ketika itu. Sehingga Musa tidak diizinkan Tuhan sampai masuk ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Musa kemudian digantikan oleh Joshua sebagai pemimpin sampai ke tanah Kanaan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melihat kelakuan bangsa Israel pada saat itu, Nabi Yesaya, hambanya Tuhan, menyadari kalau umat Israel ini memerlukan pertolongan Tuhan dalam membentuk hidup mereka. Karena mereka menyadari bahwa hidup yang mereka jalani selama ini selalu keluar dari jalur atau aturan-aturan Tuhan, sehingga dampaknya menimbulkan dosa di hadapan Tuhan. Perlu kita ingat, saudaraku yang terkasih, bahwa Tuhan selalu mempunyai rencana dan atau rancangan yang terbaik bagi kehidupan semua umatnya di muka bumi ini. Dengan demikian, umat Israel dalam doa, pengakuan, dan permohonannya di hadapan Allah, mereka memohon agar Tuhanlah yang membentuk hidup bangsa Israel. Seperti halnya dapat kita baca di ayat yang ke-8 dalam kitab Yesaya pasal 64. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Amin, demikian bunyi firman Tuhan. Kalau kita baca ayat yang ke-8 tadi, itu merupakan permohonan atau penyerahan diri kepada Tuhan, supaya Tuhan mau membentuk bangsa Israel menjadi bangsa yang benar-benar menjadi bangsa kesukaan daripada Tuhan. Dalam pengakuan dan permohonan bangsa Israel di hadapan Allah menggambarkan diri mereka sebagai tanah liat di hadapan ahli periuk. Saudaraku, tanah liat kalau dilihat oleh orang banyak, mungkin tanah liat itu tidak berarti apa-apa. Hanya dilihat sebagai tanah saja. Namun di hadapan ahli periuk, tanah liat itu dapat dibentuk menjadi benda yang berarti, bahkan sangat berguna dan sangat berharga. Demikian juga halnya dengan bangsa Israel. Mereka menyadari kalau kehidupan mereka selama ini selalu melanggar aturan-aturan daripada Tuhan. Dan mereka mau datang kepada Tuhan yang punya kuasa atas kehidupan mereka, supaya Tuhan membentuk mereka menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Demikian juga halnya dengan kehidupan kita, saudaraku yang terkasih. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tentunya hidup kita tidaklah sempurna. Pastilah kita pernah terpleset, bahkan kita terjatuh ke dalam dosa. Baik itu melalui tingkah laku kita, perbuatan kita, perkataan kita, bahkan pemikiran kita yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi jangan khawatir, seperti nats kita pada hari ini,
Datanglah kepada Tuhan dan yakin percaya Tuhan tidak pernah mengingat-ingat dosa kita lagi. Ketika kita datang memohon dan meminta ampun kepadanya serta bertobat dan meninggalkan semua perilaku-perilaku kita yang lama yang tidak taat kepada Tuhan. Tuhan akan membimbing kita. Tuhan akan menuntun kita, bahkan Tuhan akan membentuk kepribadian kita menjadi pribadi yang kesukaan oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, jangan kita pernah takut dan jangan kita pernah malu mengakui dosa kita di hadapan Allah atas perbuatan-perbuatan kita yang berbeda dengan aturan-aturan Tuhan. Agar kita dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang menyukakan hati Tuhan. Yakin dan percayalah saudaraku yang terkasih bahwa rancangan Tuhan selalu yang terbaik di dalam hidup kita. Oleh karena itu dalam hidup kita saudaraku, hendaklah kita selalu seturut dengan kehendaknya saja. Dan kita tidak boleh kompromi dengan dosa. Dan kita tidak boleh mengutamakan apa kata dunia. Tapi kita harus lebih mengatakan apa kata Tuhan melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang luar biasa. Kami tahu Tuhan, ketika kami menjalani hidup dan kehidupan ini, tidaklah sempurna. Pastilah kami menghadapi dan kami pernah terjatuh dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami untuk kami datang ke hadirat-Mu melalui doa-doa kami, supaya kami dapat pengampunan di dalam permohonan kami melalui doa-doa kami setiap hari. Dan kami yakin dan percaya Tuhan mendengarkannya dan mengampuni dosa-dosa yang sudah kami lakukan. Dan kami berbalik dan tidak akan melakukan lagi. Mampukan kami Tuhan. Dan bentuk kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Seperti ahli periuk Tuhan yang membentuk tanah liat, demikian juga halnya dengan Engkau Tuhan. Membentuk kami sehingga kami benar-benar menjadi orang pilihan Tuhan di dalam kehidupan kami, menjalani kehidupan ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengajarkan kami, bahkan menguatkan kami kembali, supaya kami tetap berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan, pimpinan-Mu, tuntunan-Mu selalu menyertai kami di awal pagi hari. Di saat kami mau melakukan aktivitas kami. Supaya apa yang akan kami kerjakan benar-benar mendatangkan berkat dalam kehidupan kami dan berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Ajar kami untuk terus bersuka cita di dalam melaksanakan tugas-tugas kami. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh ambil bagian di dalam memberitakan kabar baik tentang Engkau ya Bapa. Walaupun di pelosok-pelosok negeri ini yang tidak terjangkau oleh banyak orang. Biarlah Tuhan memampukan setiap hamba-hamba Tuhan dengan fasilitas yang minim sekalipun. Engkau pasti memampukan mereka. Engkau akan memberikan sukacita dan semangat yang luar biasa kepada setiap hamba-hamba-Mu untuk memberitakan kabar baik tentang Engkau. Dan banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan dan menyatakan Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
Tuhan, kami menyerahkan keluarga kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan abadi dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi kami. Biar itu berlaku bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus, kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.